Suami selingkuh itu bukan hanya karena godaan dari pelet pelakor, Bun, tapi juga karena gangguan jin korin yang bersemayam dalam dirinya. Nah, gimana cara kerja jin korin ini dan bagaimana cara menaklukkannya? Baik, ikuti video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Kalau selama ini suami bunda itu selingkuh kebanyakan karena ada pengaruh pelakor yang pakai pelet, susuk, guna-guna, sihir tafrik, sihir pengikat, sihir ain dan sebagainya, maka di sini saya akan membahas faktor spiritual lain di balik perselingkuhan suami. Jadi sebenarnya Bun, ada suami-suami yang selingkuh bukan karena pengaruh dari luar, tapi karena pengaruh gangguan jin korin yang menggelayuti hatinya. Nah, jin korin ini apa sih? Jin korin itu adalah sosok jin atau makhluk tak terlihat yang mendampingi dan menemani kita sejak lahir sampai mati. Dialah yang paling tahu gerak-gerik kita, lebih tahu segala tentang kita daripada pasangan hidup kita. Ibaratnya nih, bunda dan suami ini kan ada waktunya bercengkrama bareng ya, Bun. Tapi ada waktunya untuk berpisah. Ya, misalnya nih pas sama-sama kerja atau masuk toilet dan sebagainya. Beda dengan jin korin ini. Dia itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan tugasnya adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Jadi setiap manusia itu pasti didampingi oleh jin atau setan korin ini, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja jinnya Rasulullah itu sudah ditaklukkan dan tidak bisa menyesatkan. Nah, tapi kalau buat kita, jin ini itu sangat aktif mengganggu dan membisikkan keburukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kekuatan jin itu tuh berbeda-beda Bun. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi tergantung dari keimanan orang yang dia ganggu. Jadi kalau suami bunda orangnya taat beribadah, sering mengingat Allah, insya Allah gangguan jin ini itu lemah sekali. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, tapi ketika iman itu lemah, jarang ibadah, jauh dari Allah, dan gak pernah ingat Allah, maka jin korin ini itu akan sangat kuat sekali, bahkan mendominasi pikiran sama hati suami bunda. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, Al-Quran, ya kami biarkan setan itu menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya, di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Nah, jadi orang-orang yang mudah dihasut ya oleh jin korin ini itu adalah orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari mengingat Allah dan lalai dalam beribadah. Nah, ketika orang lalai beribadah, maka energi spiritualnya itu akan lemah dan tidak bisa membentenginya ya dari kemaksiatan. Jadi hawa nafsunya itu benar-benar ditebengi dan dikendalikan sama jin korin. Apa sih bedanya suami yang selingkuh karena bisikan jin korin dan selingkuh karena pengaruh pelet atau guna-guna pelakor? Pasti bunda bertanya akan hal itu ya. Kalau suami selingkuh karena pelet pelakor itu biasanya efeknya itu sangat cepat Bun, dan perubahannya itu sangat drastis. Ibaratnya nih, kalau suami bunda biasanya baik-baik aja, kalem, itu mendadak jadi pemarah dan agresif dalam waktu yang relatif sangat singkat. Jadi tiba-tiba suami itu berubah drastis ya, cepat banget. Nah, kenapa begitu? Karena suami bunda ini kalau dianalogikan ya Bun, dia itu kayak ikan yang tadinya sedang baik-baik aja, tiba-tiba terperangkap oleh jaring nelayan dan gak bisa keluar. Makanya perubahan sikapnya ini seolah gak sesuai sama sifat aslinya. Ya seolah-olah suami bunda ini bertingkah bukan menurut kesadarannya sendiri. Ya bahkan di banyak kasus suami yang kena pelet atau guna-guna pelakor itu berubah jadi linglung, kosong pikirannya, yang ngeblank Bun, dan ya nggak bisa diajak ngomong. Tapi kalau suami selingkuh itu karena pengaruh jin korin, itu biasanya watak peselingkuhnya itu nempel dalam dirinya. Jadi kalau dia udah selingkuh, dia itu biasanya nggak mau mengaku salah dan cenderung banyak alasan. Yang ngomongin soal karakter nih Bun, dia itu nggak mengalami perubahan yang terlalu drastis dan ekstrim seperti suami yang selingkuh karena pelet.
Nah, perubahan sikap suami ini terjadi perlahan-lahan sehingga Bunda jadi nggak merasa kalau suami itu sudah banyak berubah. Ya, tahu-tahu ketika Bunda bandingkan sosok suami Bunda di tahun 2023 dengan suami Bunda di tahun 2018, itu ternyata udah beda jauh. Lalu gimana mengatasi kondisi semacam ini yang mana jelas-jelas lawannya itu nggak kelihatan alias gaib? Nah, karena penyebabnya itu adalah gangguan makhluk gaib, maka solusi terbaiknya ya kembali kepada Allah. Suasana rumah harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga Bunda dan suami itu sama-sama sering mendapatkan asupan siraman rohani. Nah, Bunda bisa rutin perdengarkan ayat-ayat Al-Quran di rumah setidaknya itu setengah jam setiap hari setelah sholat subuh. Akan jauh lebih efektif lagi kalau Bunda sendiri yang membacakannya. Ya, Bunda bisa rutinkan membaca beberapa surah dalam Al-Quran. Misalnya nih, surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan sebagainya. Lalu Bunda tambahi dengan membaca ayat kursi. Ya, selama Bunda membacanya, pastikan suara Bunda itu terdengar. Nggak harus keras Bun, tapi pastikan ada getarannya. Nah, getaran suara inilah yang nantinya membantu menetralisir setan-setan yang ada di rumah Bunda. Ya, pertama-tama yang merasakannya mungkin Bunda sendiri. Jadi setelah membaca Al-Quran, hati sama pikiran Bunda itu mendadak enteng dan ringan. Nah, ini tanda bahwa jin korin dalam diri Bunda itu sudah takluk. Tinggal jin korin yang ada di diri suami. Dan untuk mengatasinya, maka Bunda perlu istiqomahkan kebiasaan baik ini. Nah, kalau perlu nih Bun, Bunda tambah ini dengan amalan zikir seperti yang dilakukan oleh klien-klien saya yang memahirkan tasbih ke rumah Ar-Rahman. Lalu Bunda kirimkan berkah surah Al-Fatihah ke suami Bunda. Ila ruhi wa jasadi, sebut nama lengkap suami Bunda bin ayahnya, ya, Alaniyah Al-Fatihah. Nah, lalu Bunda baca surah Al-Fatihah secara lirih. Nah, lakukan ini secara istiqomah setiap selesai sholat fardu Bun. Saya yakin untuk mengamalkan ini itu mudah ya Bun. Hanya saja PR-nya adalah istiqomah, ya, menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Nah, insya Allah ketika berkah Al-Fatihah ini sudah terkumpul ya di kolbu suami Bunda, itu akan terjadi perubahan baik yang mungkin nggak langsung kelihatan, tapi insya Allah perlahan dan nyata. Nah, apakah perubahan ini permanen? Wallahu alam. Tapi apapun perubahan positifnya nanti, saran saya Bunda perlu syukuri. Dan kalau Bunda ingin hasil yang permanen, memang butuh adanya pendampingan dari guru dan konsultan spiritual yang Bunda yakini. Nah, kalau kebetulan Bunda ingin didampingi dan dibimbing secara profesional bersama saya, insya Allah saya siap Bun. Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini untuk mendaftar. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.